nama saya Ranti Rosmiati dengan NIM 23843045 dari kelas 6K Prodi PGSD Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya baca dari sebuah buku. Di sini saya membaca buku novel Sumur karya Eka Kurniawan tahun 2016. Nah, sinopsis singkatnya, di sebuah desa yang dilanda kekeringan berkepanjangan, satu-satunya sumber air adalah sebuah sumur tua yang mulai mengering. Warga desa hidup dalam ketegangan, saling curiga, dan perlahan kehilangan akal sehat. Di tengah krisis ini, hiduplah Thoib dan Siti, sepasang kekasih yang hubungannya dihalangi oleh perbedaan status sosial dan rahasia kelam masa lalu. Sumur itu menjadi saksi bisu pertemuan rahasia mereka, sekaligus menjadi pusat konflik ketika seorang pendatang kaya berusaha memprivatisasi air. Saat cinta, keserakahan, dan keputusasaan bercampur, muncullah tragedi yang tak terduga. Eka Kurniawan dikenal sebagai maestro realisme magis Indonesia lewat novel-novel tebal seperti Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau. Namun, novel Sumur membuktikan bahwa kepiawaian tidak bergantung pada jumlah halaman. Dalam 60 halaman yang padat, Eka berhasil menghadirkan cerita yang lengkap. Ada konflik sosial, kritik politik, romansa yang getir, dan kejutan di akhir yang menghentakkan napas. Kelebihan pertama Sumur adalah kemampuannya menciptakan atmosfer yang mencekik sejak paragraf pembuka. Deskripsi tentang tanah yang retak-retak, bibir warga yang pecah-pecah, dan matahari yang memanggang siang hari membuat pembaca ikut merasakan dahaga. Eka tidak perlu ratusan halaman untuk membangun suasana. Setiap kalimatnya syarat dengan citraan yang membekas. Saya khususnya terkesan dengan bagaimana ia menggambarkan sumur itu sebagai pusar bumi yang sekarat, sebuah metafora yang puitis sekaligus mengerikan. Kelebihan kedua yaitu karakter-karakternya yang kompleks meski hanya muncul dalam beberapa adegan. Thoib, pemuda miskin yang nekat, digambarkan dengan cinta buta yang membuatnya rela melakukan apapun. Siti, gadis desa yang terjebak antara kepatuhan pada orang tua dan hasrat hatinya, terasa sangat manusiawi. Lalu ada Haji Rahmat, si kaya pendatang yang tidak sepenuhnya jahat, tapi justru karena itu lebih menakutkan. Eka tidak menghakimi tokoh-tokohnya. Ia hanya menunjukkan bagaimana tekanan lingkungan bisa mengubah siapapun menjadi monster. Jika bisa disebut kekurangan, kekurangan Sumur ini yaitu tempo ceritanya yang terlalu cepat. Beberapa lompatan waktu terasa tiba-tiba, misalnya ketika hubungan Thoib dan Siti tiba-tiba sudah sangat dalam tanpa banyak transisi. Juga akhir cerita yang mengejutkan mungkin terasa terlalu gelap bagi sebagian pembaca. Namun bagi saya itu justru menjadi kekuatan. Eka seolah berkata dalam situasi ekstrim tidak ada jalan keluar yang bersih. Secara keseluruhan, Sumur adalah novel pendek yang layak dibaca dalam sekali duduk, mungkin saat istirahat, makan siang, atau perjalanan kereta. Ia meninggalkan rasa tidak nyaman yang produktif, membuat kita bertanya, apa yang akan saya lakukan jika air benar-benar habis? Saya merekomendasikan buku ini bagi pecinta sastra pendek yang kuat, pembaca yang tertarik pada isu lingkungan dan keadilan sosial, serta siapapun yang ingin merasakan gaya Eka Kurniawan tanpa harus berkomitmen pada novel 500 halamannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.